Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat guru kita Kiai Muhyiddin Maskur As-Saroni dan Ibu Nyai, yang terhormat kawan-kawan jamaah Majelis Taklim Darul Anwar yang hadir pada acara ini, yang terhormat pengurus kebun yang ini mungkin diwakili oleh Abang Doni. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan dan keselamatan sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam acara rihlah, yaitu menyambut memperingati Isra wal Mi'raj dan penyambutan bulan suci Ramadan. Kemudian selawat barangkaikan salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan memperbanyak selawat kepada beliau kita tergolong umatnya yang akan mendapat syafaatnya di yaumil besar nanti. Amin ya rabbal alamin. Adapun tata tertib acara kita pada hari ini, yang pertama pembukaan oleh protokol, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran yang ini akan dibawakan oleh saudara kita Fajar Sa'ban Saragi. Yang ketiga yaitu kata sambutan oleh pemangku kebun yang ini diwakilkan oleh Abang Doni Padliansa SPD. Kemudian yang keempat Mu'izzah Hasanah mengenai Isra wal Mi'raj yang akan disampaikan oleh guru kita Kiai Muhyiddin Maskur As-Saroni. Kemudian yang kelima pembacaan sholawat ini secara bersama-sama. Kemudian yang keenam itu penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, masuklah kita ke acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh saudara kita Fajar Sa'ban Saragi. Kepada saudara, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suzu fansuzu yarfa'illah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر. فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan ketua pelaksana. Ya pokoknya yang penting bilang terima kasih, kalau ada kekurangan minta maaf dah. Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Fajar Sa'ban Saragi yang telah membacakan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Nah, ini masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari
Ketua Pelaksana yaitu Saudara Mukhlis Sarjana Teknik. Kepada Saudara Mukhlis, waktu dan tempat akan persilakan dengan segala. Terima kasih, gitu aja. Minta maaf. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jangan mengenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Yang terhormat Pembina Majelis Taklim Darul Anwar Kyai Muhyiddin Mastur beserta keluarga dan juga para santri-santri yang saya hormati. Langsung di sini saya sebagai ketua pelaksana, pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun untuk melaksanakan acara yaitu Isra Mi'raj dan penyambutan Ramadan. Dan kedua, salawat serta salam kita ucapkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita nanti kelak mendapat syafaat beliau. Dan saya di sini sebagai ketua pelaksana mengucapkan terima kasih kepada para hadirin yang sudah hadir pada siang hari ini untuk karena tempat yang seadanya ini, kami sebagai ketua pelaksana mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam tempat dan konsumsi kurang berkenan. Saya pribadi mewakili dari teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa membuat sambutan ketua. Bisa jadi ketua lagi. Konsumsi mana? Terima kasih kami ucapkan kepada Bang Mukhlis Sarjana Teknik sebagai ketua pelaksana pada acara ini yang telah menyampaikan kata sambutannya di hadapan kita bersama. Masuklah kita ke acara yang keempat, ini kata sambutan oleh pemangku kebun atau yang mewakili kepada Abangda Doni Padliansah. Waktu dan tempat kami persilakan. Sarjana Pendidikan Dasar kepada Abang. Enggak usah dasar. Dasar SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi washabihi ala sayyidina wa lupa. Puji syukur mari senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita dapat berkumpul menghadiri rihlah di salah satu tempat di Kecamatan Sinamban Tanjung Mutahilir ini. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan membaca salawat. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil masyar. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan pembina Majelis Taklim Darul Anwar Medan, Kiai Muhyiddin Maskur Asyaroni. Yang sama-sama kita muliakan, yang saya muliakan teman-teman santri-santriwati Majelis Taklim Darul Anwar.
Saya mengucapkan mewakili tuan rumah lah kita bilang. Mengucapkan selamat datang di tempat ini. Inilah tempat kami. Nah, apa adanya kata ketua pelaksana. Inilah saya mewakili teman-teman mengucapkan mohon maaf bila dalam penyambutan kami masih terdapat kekurangan yang kurang berkenan di hati santriwati ataupun santri Majelis Taklim Darul Anwar, dan mengucapkan terima kasih. Ya, saya ingatnya perempuan aja. Saya mengucapkan terima kasih yang telah meringankan langkah kemari. Mudah-mudahan nggak kapok lah kemari. Ya. Mudah-mudahan nggak kapok kemari, karena beberapa dari teman-teman kita dari santri Majelis Taklim Darul Anwar sudah kemari, sudah melaksanakan program dari kecamatan, yaitu khutbah Jumat di setiap masjid di kecamatan SKM Ilir. Alhamdulillah sudah berjalan 2 tahun, 2 tahun sama tahun ini. Ya mudah-mudahan nggak kapok lah kemari, memang kemari kami dengan senang hati menyambut kedatangan kalian semua. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Kiai. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Khairul kalam. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Abang Doni Fadliansyah yang katanya sebagai mewakili tuan rumah. Kemudian masuk kita ke acara yang keempat, yaitu Maijah Hasanah mengenai Isra wal Mi'raj. Yang ini akan disampaikan oleh Kiai Muhyiddin Maskur Asyaroni. Kepada Kiai, waktu dan tempat kami persilakan dengan segala hormat. Bagus. Kayaknya itu. Ini kecil ini. Diakal-kali sama si Mukhlis. Nah kan dengki si Mukhlis. Yang dikasih saya nggak enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin an-nuridz dzati wa sirris sari fi sairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, para asatidzah yang saya hormati, anak-anak kami santri Majelis Taklim Darul Anwar. Saya nggak sampai hati membilangkan santriwati, karena ada kata-kata wati itu kayaknya kok agak kayak mana gitu ya. Jadi santri itu sudah mencakup yang laki dan yang perempuan gitu ya. Walaupun kayak gitu juga nya itu. Wati itu. Alhamdulillah sampai di kebun ini kita akan membicarakan kemuliaan bulan Sya'ban, Rajab dan Isra Mi'raj. Mudah-mudahan bisa diserap anak-anak kami semua, sehingga kalau nanti ceramah Isra Mi'raj paling tidak ada yang dikutip ini, tidak ngawur gitu ya. Udah disiapkan honornya banyak, pidatonya ngawur gitu kan, kasihan orangnya. Allah berfirman, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Hitungan bulan menurut Allah Subhanahu wa taala yang telah ditentukan oleh Allah taala ketika Allah menciptakan langit-langit bumi
ditentukan dalam Lauhil Mahfuz ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 yang mulia. 3 berkumpul yaitu Muharram, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rajab sendiri di dalam tafsirnya ayat itu. Rajab bulan mulia. Sya'ban bulan yang mulia berdasarkan banyak hadis. Ramadan bulan yang Sayyidus Suhur, penghulu bulan. Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulan saya, yaitu Allah Ta'ala bilang syahrullah. Sya'ban, sabda Rasul, bulan saya. Ramadan, bulan umat saya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Dailami dan lainnya dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Dikatakan hadis mursal, oleh Imam Suyuti menjelaskannya, dikutip oleh Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki dalam kitab Madza fi Sya'ban. Rajab dikatakan bulan Allah yang pertama karena Allah sudah menjelaskan, yaitu minha arba'atun hurum, 4 yang mulia itu tadi. Rajab masuk. Berdasarkan hadis, Rajab syahrullah. Rajab dijelaskan dalam hadis ini bulan Allah Ta'ala. Dalam hadis yang lain, Rasulullah kalau masuk bulan Rajab berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighnya Ramadan. Itu yang biasa dibaca oleh imam-imam sholat, tapi tahu artinya entah enggak tahu. Ya Allah, berikan barokah, kebaikan dari Allah bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah umur saya di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ini sampai semua ya, sampai Ramadan 60 tahun yang akan datang. Itu 2 kali lah si Mukhlis. Sekarang dia umurnya 38. Belum. Berapa umurnya? 29. Ya, tambah 60 tahun. Apa enggak 79? Kalau doa tadi dikabulkan 79 umurmu. Ya enggak tahu urusannya istrimu. Saya kan cuma mengatakan kayak gitu. Rajab dikatakan bulan Allah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kekasihnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung untuk di Isra Mi'rajkan. Selain itu adalah tasliyah, hiburan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, berduka. Sebelum Isra Mi'raj meninggal pamannya yang mengasuh dia sejak 8 tahun, Abu Thalib. Abu Thalib ini walaupun belum beriman, tapi karena namanya keponakannya, dibela sampai mati-matian. Apa saja yang akan menghalangi ataupun yang menjadi penghalang dalam perjuangan Nabi dibela sama pamannya. Walaupun dia belum beriman. Ya Nabi pun diberi makan dengan nafkah dia, dengan rezeki dia. Sama dengan Nabi Musa kecilnya diasuh oleh Fir'aun. Lebih hebat yang lain, si Azmi diasuh neneknya. Tapi ketentuan karena sudah Nabi dari Allah Ta'ala, sehingga walaupun diasuh oleh Fir'aun, maka dia tetap menjadi Nabi. Yang diasuh Jibril jadi mungkar.
Sehingga dalam nazam tauhid itu wa Musa alladzi rabbahu Jibrilu kafiru wa Musa alladzi rabbahu Fir'aunu mursalu. Musa Samiri yang diasuh oleh Jibril itu kafir. Tapi Musa alaihissalam yang diasuh oleh Fir'aun jadi nabi. Karena sudah ketentuan kayak begitu. Karena itu masalah masih kecilnya diasuh oleh orang yang belum Islam barangkali ada. Itu hakikatnya rezeki juga dari Allah Ta'ala. Jangan merasa aku dulu diasuh sama keluargaku. Apalagi makan B2 dan sebagainya ya. Semua rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hakikatnya gitu. Maka di Isra Mi'raj kan dalam waktu tidak lama meninggal istrinya yang disayanginya, Siti Khadijah, yang menghasilkan anak, yang dari Siti Khadijah itu mendapat beberapa anak. Nanti dalam kitab Tauhid Aqidatul Awam itu nanti dinazamkan yang sudah sering dibaca walaupun gak hafal-hafal ya. Siti Aisyah wafat. Istrinya yang membela tentang masalah ekonomi. Dakwah itu perlu dalam pendanaan. Kalau di sini ya wallahu a'lam lah ya. Ini air saya bawa sendiri. Ya. Ketua panitianya nggak siap. Ya. Tapi nggak apa-apa, ini latihan ya. Di ospek kamu. Ya. Artinya kalau namanya di ospek itu ada kelanjutannya. Alhamdulillah. Ya. Iya kau keretamu mogok. Sehingga tanggal 27 Rajab sebelum hijrah Nabi 1 tahun di Isra Mi'rajkan Nabi. Sesuai dengan firman Allah Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya untuk kami tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Maka Isra Mi'raj terjadi ketika Nabi berbaring di samping Ka'bah, dijemput 2 orang sahabat dengan menggunakan buraq, binatang putih yang panjangnya lebih panjang daripada keledai, lebih pendek daripada kuda, yang disebut buraq. Buraq bukan berarti ibu pakai rok ya. Nanti catatan kamu lain pula. Berangkat dibawa seorang, dibiarkan sahabat itu dijemput kanan kirinya malaikat Jibril. Jibril mendampinginya. Kalau kamu kan nanti dijemput Israel. Ya. Kamu kapan mau dijemput Jibril? Israel yang lewat-lewat di depan rumah kamu duluan. Kalau udah tingkatan wali itu bau ini bau Israel ini gitu. Bau Israel ini katanya. Terus wudhulah kamu. Ya Allah, apa saya sudah mau meninggal katanya. Misalnya Hasan Basri, misalnya kasaf gitu ya. Baru dia bilang, ya Allah belum kawin aku ya Allah. Rupanya cuma lewat saja Israel. Hasan udah gemetar itu. Dibilang, ya Allah saya belum kawin ya Allah. Tadi malam pun bukan saya yang kawin, kawan saya katanya.
Masih menghadiri undangan saja saya ini, tapi jarang mengundang. Tapi kapan entah mengundangnya itu? Maka Asra dijalankan Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram yang ada di Makkah menuju ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Itu yang disebut dengan Isra. Mi'raj adalah perjalanan Nabi dari alam bawah ke alam atas. Sampai ke Sidratul Muntaha, Mustawa, Aras, surga, dan sebagainya. Ini adalah merupakan satu peristiwa khusus Nabi. Ini perjalanan malam tapi khusus Nabi. Kalau anak-anak perempuan malam-malam gak pulang-pulang itu bukan Isra itu ya. Lasak namanya. Ya. Uwa-uwa naik sutet itu bukan Mi'raj. Itu mau bunuh diri itu. Karena udah menanggung corona ya. Keberatan ekonomi misalnya naik ke atas. Tapi jangan niru-niru Fadil ya. Sudah ada ketentuan hidup itu ya. Anak-anak kami semua, Isra Mi'raj ini merupakan peristiwa yang luar biasa. Sehingga mula-mulanya firman Allah Ta'ala ini dimulai dengan Subhana, Maha Suci Allah. Kata Subhana artinya menunjukkan bahwa sesuatu yang terjadi ini adalah yang luar biasa. Makanya biasanya orang Arab itu kalau melihat sesuatu Subhanallah itu. Kebiasaannya ajib gitu, ya. Ajib. Kalau kamu kan belajar bahasa Arab dulu di santri di pesantren, apa kata Yudi? Mujud-mujud pakot katanya kan. Masih ngaji, masih 1 tahun sanawiyah kan gitu. Mujud-mujud pakot katanya kan. Ajib, subhanallah gitu ya. Ya bahasa Arabnya ya. Bukan mujud-mujud pakot, itu bukan bahasa Arab tuh. Itu bikinan anak-anak itu. Nanti kalau ada berantem bilang hada-hadaan. Sesuatu yang luar biasa sehingga dalam waktu yang singkat perjalanan yang sangat jauh ditempuh setengah malam. Sebagian ulama mengatakan 1/3 malam. Sehingga karena perjalanan ini yang sangat singkat merupakan peristiwa yang luar biasa, banyak orang yang tambah kafir, tapi banyak yang tambah beriman. Tapi perlu kita imani bahwa Isra Mi'raj ini merupakan mukjizat. Sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa yang diberikan oleh para nabinya dan rasulnya, yang kemudian sebagai bukti kerusulannya, itu namanya mukjizat. Dan bahasa mukjizat ini khusus untuk nabi dan rasul. Jadi jangan kamu main film terus ini dah saya dapat mukjizat katanya kan. Jangan ya, itu nggak tahu bahasa tauhid namanya. Harus diimani, maka siapa yang tidak beriman dengan Isra ini hukumnya kafir. Siapa yang tidak beriman dengan Mi'raj itu fasik. Karena peristiwa Isra dalilnya nas Quran pasti. Mi'raj dalilnya adalah beberapa hadis. Tapi bagi kita ahli sunnah wal jamaah, Isra dan Mi'raj harus kita yakini. Tidak boleh kita ingkar. Orang Mu'tazilah yang ingkar tentang Mi'raj Nabi. Itu orang Mu'tazilah. Sehingga dihukumi fasik. Anak-anak kami, dalam penjelasan Allah Subhanahu wa ta'ala dimulai dengan Subhana kemudian Asra. Asra itu artinya yang menjalankan Allah. Kalau Saro berjalan sendiri, makanya tasrifnya Saro yasri siroyatan wa masrun fahuwa sarin. Kalau Asra yusri isro'an, Allah yang menjalankan.
Karena Allah yang menjalankan dalam jarak yang sangat jauh bisa ditempuh dengan yang singkat. Tapi kalau jalan sendiri lambat. Karena Allah yang menjalankan, subhanalladzi asra, Allah yang menjalankan itu. Ibaratnya seperti jam tangan. Ini saya punya jam tangan. Ya. Saya putar 24 jam ini cepat. Tapi kalau jalan sendiri 24 jam lama, apalagi kamu di sini tambah lama. Gak ada yang kau tengok-tengok. Kalau sebentar saja senang di sini nengok hijau-hijau gitu ya. Daripada nengok rumput sebelah lebih hijau. Ya. Kemari nengok hijau-hijau, jadi pandangan itu bagus gitu. Kayak gini ini nggak tahu si Azmin apa itu gitu. Azmin ini orang sufi dia ya. Makanya keretanya dibiarin aja rusak tuh. Karena ada petingginya. Jadi logikanya asro, Allah yang menjalankan. Ingat-ingat nanti kalau kamu pidato anak-anak apa putri ini akhwat, nah, kamu berani saja pidato ya di sekolah TK, SD. Kamu kutip saja apa yang saya sampaikan ini sebisamu. Insya Allah dapat ya. Dapat amplop. Iya, nanti diajari bagaimana retorika berdakwah gitu ya. Supaya bisa bukan hanya ngaji atau ngajar di TK nyanyi-nyanyi saja, tetapi bisa berdakwah dengan pidato. Nanti diajari bagaimana. Dulu pun saya lama belajar itu, bukan ujuk-ujuk bisa langsung bisa gitu, enggak ya. Lama belajar, pindah sana pindah sini. Bayar bukan pre, kalau saya insya Allah pre. Ya. Karena orangnya miskin-miskin. Dibilang kaya, kamu pun nggak kaya. Jadi apa? Iya, itu orang susah namanya. Allah bisa membuat kun fayakun dengan waktu yang relatif singkat. Sehingga wajib kita imani Isra Mi'raj itu. Allah yang menjalankan. Gitu ya. Yang kedua, asra bi abdihi. Allah menjalankan hambanya, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Sehingga kata abdun ini mencakup jasad dan roh. Hamba. Manusia ini paling minimal terdiri dari rogo. Kemudian nyowo, kata orang Jawa. Tambah Jawa lagi sukmo. Ini orang Arab gak pada tahu. Urbaning wasiso, yang gak tahu lagi. Orang Arab taunya dari fisik, jasad dan roh. Maka perjalanan Isra Mi'raj ini bukan dengan mimpi. Kalau dengan mimpi tidak perlu disebut abdihi. Sebab abdun itu adalah dengan jasad dan rohnya. Dan bukan roh saja. Kalau roh saja tak disebut abdihi. Mungkin disebutkan biruhi abdihi. Dengan roh hambanya gitu. Maka pendapat yang kuat, pendapat yang muktamad di antara pendapat ulama-ulama dan pendapat yang masyhur di kalangan ulama sedunia, Isra Mi'raj itu terjadi dengan Rasulullah diperjalankan oleh Allah Ta'ala secara fisiknya, jasadnya dan rohnya. Sebab di kalangan para ulama ini terjadi perbedaan pendapat. Ada yang berpendapat bahwa Rasulullah itu Isra Mi'rajnya cuma rohnya saja. Ada yang berpendapat bahwa Isra Mi'raj itu dalam mimpi saja. Pendapat yang mengatakan dalam mimpi
adalah dipelopori oleh Siti Aisyah, istrinya sendiri. Siti Aisyah ini orang pintar, orang alim, dan wali. Tapi dalam masalah ini oleh umumnya ulama dianggap tidak benar. Kata Siti Aisyah, saya tengok Nabi jasadnya itu tetap ada di tempat tidurnya, katanya. Sehingga Nabi itu Isra Mi'rajnya dengan mimpi. Kata Siti Aisyah. Ditentang dengan sahabat-sahabat yang banyak. Tapi tetap Siti Aisyah mengatakan seperti itu. Apa jawabnya oleh ulama-ulama? Bahwa ketika terjadi Isra Mi'raj itu, Nabi masih di Makkah. Peristiwa ini peristiwa periode Makkah. Siti Aisyah pada saat itu masih kecil. Menurut sejarah usianya 4 tahun. Siti Aisyah dinikahi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian ulama mengatakan 6 tahun. Ada yang mengatakan 7 tahun. Ada yang mengatakan 9 tahun. Tapi orang Arab umur segitu itu sudah besar-besar. Kalau orang Asia ini umur segitu pun masih kecil. Kadang-kadang udah tua pun kecil. Memang potongannya kayak gitu, ya. Maka dianggap bahwa apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah ini nggak relevan. Bahwa Siti Aisyah di Madinah nikah dengan Nabi sudah usia 6 tahun, peristiwa Isra Mi'raj adalah masih di Makkah. Siti Aisyah adalah masih usia 4 tahun. Dari mana dia mengatakan Nabi masih di dalam tempat tidurnya? Nggak masuk. Paham? Ya. Sehingga ulama mengatakan kalaupun terjadi dan benar hadis yang diriwayatkan Aisyah itu, apa yang dikatakan oleh Aisyah itu, berarti pada periode di Madinah Nabi mungkin Mi'raj lagi, tapi dalam keadaan Nabi masih tidur di dalam tempat tidurnya. Bukan Mi'raj yang diartikan Isra Mi'raj 1 tahun sebelum hijrah itu. Itu yang pertama. Itu termasuk pendapat Muawiyah yang mimpi. Siti Aisyah pada umumnya dalam sejarah itu mengatakan rohnya saja. Masalah Muawiyah masuk Islamnya sesudah terbukanya kota Makkah. Fathu Makkah. Jauh sesudah terjadinya Isra Mi'raj. Rasulullah masih di Makkah, belum lagi hijrah. Muawiyah masuk Islam sesudah Fathu Makkah. Dan dia ketika ditanya bagaimana Isra Mi'raj menurut pendapatmu wahai Muawiyah, dia jawab itu adalah mimpi yang bagus, katanya. Pendapat Muawiyah itu juga tidak sesuai karena dia saja pada saat itu belum Islam. Maka pendapat yang kuat, mayoritas ulama yang ada seluruh di dunia bahwa menjelaskan Nabi Isra dan Mi'raj dengan jasad dan ruhnya. Selain daripada itu, kalau hanya ruhnya ataupun dalam mimpi, tidak perlu menggunakan buraq. Dalam satu hadis riwayat Imam Muslim, ataitu sallallahu alaihi wasallam bil buraq wa huwa dabatun abyadu tawilun fawqal khimar tunal bighal yadau khafirahu inda muntaha tarfihi. Saya datangi Nabi dengan menggunakan buraq, dijemput. Buraq itu binatang yang putih panjang. Di atas keledai tingginya, di bawah peranakan kuda. Apabila sekali melangkah, sejauh mata memandang. Jauh. Sekali melangkah ini seperti sinar matahari. Jauhnya.
Sehingga kalau hanya ruh dan mimpi tak perlu dijemput dengan buruk. Buruk itu kayak begitu, bukan seperti yang digambar di kampung-kampung dulu, mukanya cantik, terus badannya kuda gitu kan. Di kampung kan ada kayak gitu kan. Udah lupa. Ada di kampungnya yang kayak gitu. Ini orang kota semua nih ya. Lalu saya tengokin rumahnya itu lebih kampung daripada kampung ya. Tapi orang yang alim-alim itu aslinya dari kampung. Jarang orang alim itu. Seperti misalnya Abu Hurairah itu dari Bardasbih. Itu dari kampung. Di Yaman sana bagian kampung. Ustadz-ustadz aja yang di Medan ini banyak dari kampung. Nunggu masjid itu lama-lama baru nikah sama orang sebelah masjid. Ya. Terus diangkat jadi ustadz. Disuruh jadi khotib Jumat di samping itu. Terus masuk kadang-kadang ke Talun Kenas gitu ya. Jam terbangnya itu ke Talun Kenas itu. Untuk pertama kali ya. Nanti baru Masjid Raya gitu ya. Tapi Masjid Raya harus Melayu. Yudi nggak bisa ke Masjid Raya. Pakai surban rangkap 2 pun nggak bisa. Karena Yudi ada marganya. Apa Nasution? Oh, harap tenang. Ya. Ya. Anak-anak kami, Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Ini saya enggak lama-lama, takut kamu kelaparan. Saya mikir juga lah sama perutmu itu. Karena tadi saya tengok ada yang belum sarapan. Sambil ngirit katanya. Bahwa oleh Isra Mi'raj itu adalah sholat 5 waktu. Itu udah saya singkat. Ya, yang penting cerita Isra Mi'rajnya tadi sudah sampai ya. Pesannya sudah diterima. Kalau kamu ada HP nanti kamu rekam ya kalau bisa. Kalau HP-nya Azmi kurang, suaranya nggak keluar gitu, direkam tapi suaranya nggak keluar. Nanti kalau gajian Pak Kiai beli HP lagi katanya. Kapan gajiannya? 5 tahun lagi katanya. Ya udahlah nggak apa-apa. Faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina sholatan. Walam azal uraji'uhu as'alu takhfif hatta ja'ala khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Rawahul Bukhari wa Muslim. Allah mewajibkan pada umat saya dalam peristiwa malam Isra. Di dalam hadis-hadis itu kalau disebutkan Isra ya Mi'raj juga. Kalau kamu baca hadis Isra itu masuklah Mi'raj, tidak disebutkan Mi'raj. Makanya sebagian ulama nggak nyebut Isra. Dalilnya hadis ini pun Lailatul Isra, nggak ada Mi'raj. 50 waktu sholat. Kemudian Rasulullah selalu minta keringanan. Bolak balik sampai 9 kali jadi 5. 5 itu pun barangkali kamu berpikir-pikir. Kalau cuma 2 kan enak ya katanya. 2 apa katanya? Maghrib aja lah katanya. Kan udah mandi katanya kan. Subuh nggak usah katanya. Berat kali itu katanya. Makanya yang subuh sering lewat. Apalagi semakin ada HP ini. Telinganya itu dipasang yang handset itu yang kayak orang yang peka. Dipanggil pun nggak dengar. Azmi, asik gini-gini aja dia. Ya, ini cemana sih Azmi ini katakan kan? Rupanya mendengarkan nyanyian film Korea gitu.
Film Korea kan orangnya cantik-cantik, pakaiannya pendek-pendek gitu. Dipanggil pun nggak denger itu ya. Ya. Sampai ibu-ibu sebelah itu marah, "Aji!" katanya kan. "Hujan ini jemuranku, jemuranmu," katanya kan. Nggak denger itu. Ya. Baru dipindahkan sama ibu-ibu. Dia pun udahlah. Bahasa lah situ katanya. Itu tentang takdirnya Allah katanya. Salah letak dia, salah letak. Dengan usulan Nabi Musa. Nabi Musa ini pun agak sok. Umatmu nggak tahan itu sholat 50 waktu. 5 saja katanya. Udah kamu minta keringanan. Balik lagi keringanan. Kita kasih 5. Balik lagi dikasih 5. Karena kekasih Nabi 3 kali pun dikasih terus. Ada orang 1 hari dimintai 1 kali Assalamualaikum katanya kan. Sumbangan anak yatim katanya kan dikasih. 2 kali ini sumbangan masjid dikasih. Ketiga palang pintu lah. Asik sumbangan aja mati aku katanya kan. Tapi ini karena kekasih Allah Ta'ala 9 kali pun dikasih. Ini menunjukkan. Dan Nabi Muhammad walaupun yang termulia di antara makhluk. Ashraful khalqi bila khilaf. Yang paling mulia di antara makhluk tanpa perbedaan pendapat. Tapi menerima usulan yang di bawahnya statusnya Nabi Musa. Maka menunjukkan Nabi itu tawadu. Makanya amalkanlah tawadu. Ya. Kan ada nanti yang mau dibaca sama Asai. Ya. Mau dibaca itu entah ya entah enggak gitu. Namanya mau. Ya. Artinya Nabi tawadu walaupun orang besar di lingkungan malaikat besar, di lingkungan Nabi juga paling besar, diberikan usulan diterima. Tapi ada umatnya Nabi itu yang 1 hari itu sholatnya 2000 rakaat. Ada itu. Para wali-wali, para habib saya pernah baca. Berarti kalau cuma 50 waktu saja kecil lah itu. Beda umatnya yang potongannya kayak kamu gini. Ya. 5 waktu pun kalau bisa dikorting. Nggak ada ongkir katanya. Gratis ongkir gitu. Nggak ada diskon katanya kan. Karena itu 5 waktu ini yang supaya dikerjakan dengan baik. Nanti di hari kiamat kalau 5 waktumu ini bagus, sholatmu ini bagus, yang lain ikut bagus. Yang dagang kayak gitu jangan lupa mentang-mentang sudah dagang terus nerima duit terus-terusan lupa sholat. Itu jangan ya. Lupa cewek boleh. Ya. Yang megang HP kadang-kadang kayak gitu, lupa. Sholatnya pun lewat. Gitu. Ini pesan dari Isra Mi'raj ini, yang penting laksanakan sholat dengan baik. Adapun kurang baik, nggak usah was-was. Ya. Nggak usah was-was ya. Kalau sudah Allahu Akbar, sudah. Nggak usah. Gitu ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim di hati. Allahu Akbar. Udah. Ya. Parahnya nanti kalau jadi imam. Allahu Akbar. Batal lagi. Makmum udah Allahu Akbar. Allahu Akbar. Batal lagi. Orang Surabaya jancuk lah kata-kata. Ya. Iya. Jancuk katanya kan. Terlepas dia. Pergi dia ya. Sholat kok main-main katanya kan. Makanya yakin aja kepada Allah bahwa sebisa kamu sholat sudah, nggak usah mengusahakan sampai khusuk kali, walaupun khusuk itu dianjurkan. Nah, tapi kalau nggak bisa nggak usah khusuk terus tanganmu waktu Allahu Akbar pun kencang kali Allah gitu kan.
Iya. Kakinya kayak kuda-kuda. Main silat. Kayak Doni dulu kan guru silat. Ya. Kata yang sebelahnya, ini mau menghadap Allah apa mau silat katanya kan. Gini dia. Ya. Itu kalau di sepak udah nggak gerak itu. Karena kuda-kudanya udah kuat itu. Iya Doni. Ya. Kan kalau mau silat ajarannya kuda-kuda dulu. Kuda-kuda. Disepak nggak apa-apa udah baru jalan ya. Kalau si Azmi kuda-kudanya kenceng pun disepak jatuh itu. Udahlah Pak, nggak usah belajar kayak gini gitu. Bikin sakit ini katanya kan. Ya. Zikir aja zikir gitu. 10 menit udah tidur. Ya. Ya anak-anak ini sebagian sudah ada zikirnya sholawat Nurudzati ada, tapi nggak dibaca. Sehingga kalau disantet ya silahkan. Gitu. Silahkan masuk. Gitu. Kalau kata si Padil, masih ada Pak Kiai aja. Selama masih ada Pak Kiai aman gitu. Alhamdulillah kita di bulan Sya'ban. Ini yang bulan Sya'ban tanggal 14 ya. Nanti malam usahakan baca doa. Namanya doa nisfus Sya'ban ya. Yang enggak ada apanya doanya bisa minta di WA sama ketua panitia tadi ya. Tadi saya ceramah di Fakam ya. Ya. Orang Arab mau ke Tanjung Bali sampai situ nanya berapa kilo? Fakam katanya kan. Ya. Terus itu dinamakan pakam. Ya. Saya sampaikan karena menerangkan dan mengundang untuk baca Yasin bersama dalam rangka Nisfus Sya'ban, saya sampaikan bahwa membaca Yasin Nisfus Sya'ban saya sampaikan fadilahnya. Nanti doanya kalau perlu minta di HP, di WA sama itu santri saya yang sudah nikah satu istrinya. Dia mengatakan baru satu, saya cuma satu. Dia nambah-nambah sendiri. Ini ada orangnya ya, hati-hati kamu. Ya. Terus dikasih nomornya langsung di WA kan dapat. Ya, Mukhlis ya. Jadi sudah bermanfaat dia WA gitu saja, walaupun nanti malam nggak baca udah dapat. Pinter dia cara ngakali Allah Ta'ala itu. Aku ada orang lain saya kasih, aku nggak baca pun nggak apa-apa, kan udah dibaca orang itu, aku dapat pahalanya gitu. Disebutkan dalam hadis tadi Rasulullah bersabda, Sya'ban syahri bulan saya. Maksudnya ayat yang sering dibaca ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima, yang dimulai dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, biasanya orang mau adzan itu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima gitu. Baru Allahu akbar Allahu akbar gitu kan. Makanya yang maju, yang muda-muda itu maju, jangan orang tua-tua yang sudah dekat maghrib itu suruh azan. Sehingga dengan ayat itu, ayat diturunkan pada bulan Sya'ban. Ayat memerintahkan sholawat ini diturunkan pada bulan Sya'ban. Sehingga Rasulullah bersabda, Sya'ban itu bulan saya. Ayat itu memerintahkan sholawat yang menunjukkan, menurut penjelasan Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, saya pernah belajar 3 bulan itu sama beliau, tapi saya agak segan membilangkan muridnya
karena nanti ada yang dengki. Tapi yang lain belajar seperti saya langsung berani mengatakan saya muridnya 3 bulan di Malang. Sholawat adalah afdolul a'mal, paling afdolnya amal. Lihat saja, setiap perintah Allah langsung dimulai sholatlah, puasalah, hajilah. Tapi menerangkan masalah sholawat ini digiring dulu cara menerangkan. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya membaca sholawat dalam arti memberikan rahmat takzim kepada Nabi. Karena itu wahai orang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi. Artinya Allah menunjukkan Allah bersolawat, malaikat bersolawat, maka kamu bersolawat. Sehingga Syed Muhammad Ali Maliki dalam buku-bukunya termasuk Madhafi Sya'ban, as-sholawat atau qiraatus sholawat afdolul amal, afdolul ibadah. Paling afdolnya ibadah. Karena itu nanti baca sholawat, tanda kamu cinta Nabi. Biasa kalau saya minimal 1 hari itu 100. Kalau bisa kamu lebih dari saya 300 itu. Biar laris jualanmu. Nah, nanti laris jualanmu terus gak usah datang ngaji ya. Udah dikasih amalan sama Pak Kiai katanya. Udah 4 kali entah 3 kali ditengok-tengok. Si Hasan nggak pernah nampak ya katanya kan. Udah jadi pengusaha dia. Ya. Laris pun kalau waktunya ngaji biar tambah laris. Laris manis gitu ya. Karena ngaji itu barokah. Sebagai tandanya cinta Nabi baca sholawat. Nanti kita baca sholawat nanti nggak lama-lama ini karena Isra Mi'rajnya tadi sudah saya sampaikan. Kemudian bulan di mana dilaporkan amal ibadah kepada Allah. Nabi sering puasa sunat banyak-banyak di bulan Sya'ban. Lalu sahabat bertanya, ya Rasul, kenapa selalu banyak-banyak puasa Sya'ban? Rasulullah menjelaskan, ini bulan selalu dilupakan antara umat manusia. Antara Rajab dan Ramadan. Saya senang ketika dilaporkan amal ibadah saya dalam keadaan puasa. Sebab ini bulan di mana dilaporkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ibadah kita nanti dilaporkan atau sudah dilaporkan bulan Sya'ban. Makanya dinaikkan amal ibadah, munggah. Maka orang tua-tua dulu bikin acara namanya punggahan. Ada Doni di sini punggahan namanya. Bahasa apanya? Karonya apa? Punggahan. Punggahan pakai manuk. Macam-macam manuk itu ayam ya. Bahasa. Iya. Bahasa apa? Karonya ya. Ini separuh badan si Doni itu karo. Separuh badan Jawa gitu ya. Yang samping kebon. Samping kiri sekolah. Makanya kemana-mana dia itu ya. Ke sekolah juga iya, ke kebun juga iya. Dukun juga. Enggak. Gitu. Takut dia. Enggak. Ya enggak usah ya. Tapi tempo hari belajar enggak sukses kamu kan? Belum? Enggak. Ya udahlah. Mana tahu ini kalau ada yang mau berdukun kepada kamu saja. Ya maka dibuat acara punggahan itu bahasa Arabnya turfa'ul a'mal ila rabbil alamin. Hadisnya begitu. Diangkat, diunggah kata orang sekarang itu bahasa wartawannya kan diunggah gitu ya. Dinaikkan itu. Bahasa wartawan itu kayak gitu ya. Karena harus pandai bersilat lidah, tulisannya pun cantik-cantik walaupun orangnya nggak ganteng gitu.
Tapi si Hasan ini ganteng ini kata calonnya. Ya kata calonnya lah nanti. Kalau calon itu banyak, tapi belum berani nunjuk. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera. Segera apa kok amin? Segera menikah gitu ya. Karena dia sebenarnya udah kepingin kali. Kawan-kawannya tadi malam, kawannya diantaranya pesta di Hotel Danau Toba katanya kan. Mungkin dia juga mau pesta tadi di Danau Toba sana. Bukan hotel gitu. Tapi yang penting ada Danau Tobanya ya. Enggak lah, di pinggirnya yang ada gali-gali itu gini-gini. Ya. Kalau orang tua kayak saya ini saya doakan aja yang penting baik-baik. Tapi jangan kalau sudah banyak duitnya terus nggak ngaji, itu aja persoalan. Ya. Ngaji itu dari buayan sampai tua. Jadi usahakan ngaji. Terlambat Pak Kiai, ya sudahlah dosa-dosa sedikit ya, lama-lama kan banyak. Ya terlambat ngaji itu kalau di dalam kitab yang sudah kamu ngaji, kitab apa Tempoh Hari? Bidayatul Hidayah ya. Itu min maksiatul badan. Termasuk maksiatnya badan. Yang bilang kitab Bidayatul Hidayah, kamu berani apa enggak melawan Imam Ghazali gitu ya. Enggak berani lah, Imam Ghazali itu ahli syariat, ahli hakikat. Itu Imam Ghazali ya. Kalau disebutkan Imam Ghazali, orang udah segen, nggak berani melawannya. Tapi ada bintang film udah nggak laku jadi ustadz, terus membilangkan hadisnya Imam Ghazali itu adalah doif. Imam Ghazali tidak menguasai hadis. Santri-santri marah. Kau tahu apa tentang Imam Ghazali gitu? Akhirnya minta maaf gitu ya. Maka saya wanti-wanti itu. Saya pesan-pesankan, jangan sampai punya pendapat bahwa orang dulu seperti imam-imam itu adalah tidak paham tentang agama. Sampai dibilang kalau seandainya Imam Syafi'i itu ikut UMPTN nggak lulus katanya zaman dulu. Kan masalahnya berbeda itu. Ya, kacau kali dia. Itu saya dengar kayak gitu. Begitu dengar kayak itu dalam satu acara pulang langsung saya. Bukan pidato ini saya bilang. Pernah juga dokter sekarang sakit itu udah mau mati. Kawannya udah mati. Membilangkan di depan saya, Imam Syafi'i kan orang miskin katanya. Sakit hati saya bilang sama kualat itu, tengoklah. Imam Syafi'i dimiskin-miskinkan. Walaupun betul kayak begitu, tapi Imam Syafi'i itu paling alim-alimnya ulama sedunia saya bilang gitu. Kena penyakit yang satu udah meninggal namanya siapa itu, Murtadun atau siapa itu. Penyakitnya sama seperti itu. Sekarang di kemo tadi apakan? Udah buta kepalanya. Itu yang pernah ngejek Imam Syafi'i. Ya. Makanya saya tanda-tandai nih orang-orang yang mentikau gitu ya. Ya. Makanya diam-diam saya nggak senang sama sebagian orang itu. Udah pada meninggal saya bilang gitu. Tahu dia. Kenapa Ustaz? Orang kok asik berebut duit, jelek-jelekan ulama saya bilang gitu. Nggak percaya dengan takdir Allah saya bilang. Jadi bulan Sya'ban, bulan sholawat, bulan diangkat amal ibadah, dan kemudian kita sudah separuh lagi, kita sambut Ramadan itu dengan senang hati. Kalau seandainya sudah tanggal 16, kalau nggak biasa puasa, lebih bagus nggak usah puasa sunat. Kecuali memang kamu ini puasa, entah ngirit, entah macam mana, satu hari puasa, satu hari enggak. Gitu. Ya, atau Senin Kamis. Tapi kalau Mas Turo nggak bisa jualan ya.
Si Ibrahim ngawani, ya 10.003 gitu ya. Kalau jualan itu senyum, jangan jualan melirik-lirik matanya. Orang ya takut. Ya, ilmu jualan saya ini dari kecil ikut jualan sama mbah saya, kakek saya, nenek saya diajari jualan jangan nangis gitu. Iya, saya masih kecil, entah kurang duitnya entah apa nangis, terus berhenti jualan jangan nangis terus berhenti. Nah, nanti kalau dapat duit ambil katanya kan, jualin dapat duit ambil, jangan banyak katanya. Berhenti saya, ya. Saya ikut jualan mbah saya di dekat pesantren, laris sekali. Nah, cuma itu dikasih wewenang sama mbah saya, boleh ngambil uang. Tapi di kotak ini jangan sampai kamu ambil semua karena nggak ada yang jaga, nanti nggak datang kawannya katanya kan. Sisahkanlah 5 rupiah zaman dulu, gitu ya, 10 rupiah zaman dulu. Ini tadi banyak orang belanja, kok tinggal sih? Tapi kan boleh ngambil katanya. Mari diambil dari kantong saya. Baru udah ini aja kau katanya kan, dikasih. Ya udah bah, yang penting kan masih ada kan katanya. Nah, jadi alhamdulillah sebagian kegiatan kerja itu saya sudah alami, jualan pernah, tani pernah, bikin skripsi sampai tingkat doktor itu pernah, tapi itu syubhat. Iya, sampai tingkat doktor saya membimbing skripsi di luar daripada pengetahuan perguruan tinggi. Ini sekian. Anak-anak saya masih kecil, skripsi saya sekali mengerjakan 10 skripsi. Uangnya tahulah anak mahasiswa nyicil gitu ya. Datang dikasih 50 gitu. Belum ada dapat 20 gitu. Ya Allah, 3 kali kau gitu. 20 gitu. Tapi ada yang nembak. Sudah nembak waktu bedah buku, waktu sidang itu dibawa buku 1 goni. Waktu giliran yang balik kan dibawa pulang. Ya Allah, rugi banyak kitab saya habis. Ya, banyak kitab saya yang hilang dibawa pulang sama anak mahasiswi. Mahasiswa lebih parah lagi, gak bayar. Nembak gitu ya. Jadi lama-lama berpikir saya subhat ini kayak gini. Ya udahlah, berhenti saya gitu ya. Tapi udah saya kerjakan kayak gitu, menandingi dosen-dosen itu. Nanti kalau ada perubahan itu saya udah tahu, karena halaman sekian itu salah. Nanti kamu gantinya ini, saya bilang. Betul, dikoreksi, disalahkan sama dosennya. Karena memang saya buat salah. Terus keluar langsung diganti sama anak itu. Ini yang buat kamu sendiri. Iya Pak, paten kamu ya katakan. Padahal saya sudah siapkan. Ini gantinya ini, halaman sini, ini ganti halaman sini. Terus langsung dia bikin. Di situ, masih di kampus gitu ya. Pokoknya kalau mengenai kayak gitu, tingkat tinggi saya permainan. Ya. Sampai pembimbingnya itu kawan saya jumpa. Ustadz pembimbing, iya katanya. Saya kasih tahu. Skripsi sekian banyak skripsi itu yang ngerjakan saya, dipukul saya. Pantes kok pinter lah anak-anak ini bawa skripsi, kapan bahasa Arabnya gitu kan. Bagi-bagilah Ustadz katanya. Ya dosennya sendiri minta bagi-bagi. Ya udah, nanti kalau seandainya ada lain, Ustadz ngerjakan atas nama saya bilang gitu. Tapi adalah bagian saya. Jamin Ustadz katanya gini. Oh lo Bapak, dia bilang gitu. Dia warga Nasution. Ya. Ya, oh, kalau itu udah sampai ke Mi'raj dia. Ya. Udah alamnya lain gitu. Anak-anak kami semua, maka sholat 5 waktu jangan tinggalkan, ya.
sambut Ramadan dengan senang hati, walaupun rokok ya udahlah ya malam hari gitu ya. Jangan boleh rokok, ini kan nggak makanan gitu ya. Ya. Ya, silahkan kalau mana tahu merokok sebabnya masuk surga itu. Jangan-jangan sebabnya masuk neraka karena ada kesamaan apinya itu. Tapi si Mukhlis sudah berkurang karena ngirit. Bukan takut sama istrinya, kalau dia berani aja tuh ngirit Pak Kiai katanya kan. Biar cepat kaya katanya kan. Tak usah kamu mengharapkan begitu. Nanti kalau memang gilirannya kaya itu Allah memberikan kekayaan sendiri, ya. Tak usah maksa kali terus orang nanti kamu naikkan ongkosnya kulkas itu. Ya, nggak usah ya. Nanti datang sendiri itu pada waktunya, ya. Ini jangan nanti saya kalau 5 kulkas saya naikkan sudah sekian gitu. Jangan. Kasihan orang itu udah rusak kau tarik banyak-banyak ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya dalam acara ini menyambut Ramadan supaya beribadah. Nanti kalau memang kamu mau ngaji ya ngaji Ramadan ada deh. Insya Allah ya. Ngaji. Oh iya ketua panitianya. Ya itu nanti nyambung ya. Walaupun kamu nggak bisa ngaji karena memang kehidupan ya, nggak apa-apa itu kamu niatkan aja, kamu atur-atur otakmu kan kayak gitu kan, supaya dapat pahala. Udahlah nggak ngaji nggak apa-apa. Yang penting saya siapkan ide pahala itu daripada kamu tinggal begitu saja, mi'raj. Ya, bisa. Yang perempuan misalnya dalam keadaan berhalangan punya kontribusi untuk membantu yang berkuasa. Suaminya dimasakkan yang enak. Tempe itu misalnya dikari. Nggak ada. Nggak ada. Bu Mas Turo. Nggak ada ya. Oh, kalau secret bukan ukuran itu. Orang secret sabar gitu. Makanan itu semua enak sama dia. Berarti nerima itu ya. Sebab kalau udah lapar kan semuanya enak. Kasih tempe, alhamdulillah jamaknya tawampe. Ya. Dapat ayam, saya tengok. Makan kamu San? Iya Pak Kiai gitu. Makan apa? Ayam Pak Kiai. Alhamdulillah makan ayam kamu ya. Ini udah dimasak apa belum? Udah lah Pak Kiai gitu. Ya, dimasakkan mamaknya ayam. Kasihan mamaknya nengok dia. Pas pulang itu mukanya jemerut-jemerut gitu. Nggak mamak pikirkan mamak masak ayam nggak pernah mamak kasih katanya. Baru dikirim ayam gitu ya. Kita akhiri, kita lanjutnya ini baca sholawat, nanti siapa mengiringi nanti saya pimpin sendiri. Kemudian yang perempuan nanti suaranya yang keras si Umi Nisa ya, atau panggilan akrabnya Pasai ya. Karena dia udah membaca. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Muhyiddin Maskur As-Saroni yang telah menyampaikan mau'izah hasanahnya di hadapan kita bersama. Semoga apa yang disampaikan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, masuklah kita ke acara yang ke-6, yaitu pembacaan sholawat yang ini akan dibawakan oleh Tuan Guru kita. Ini karya Kiai sendiri, launching pertama ini kan Pak Kiai. Kemudian dan akan dibantu oleh Saudari Anis Nisa Pasai. Kepada Kiai kami persilakan dengan segala hormat.
Sama siapa? Syabib. Syabib. Nanti suara dia kan emas. Ya. Oh ya. Dan nanti ada peninggalannya. Dia kan mau ke apa? Hadromaut. Jangan-jangan hadronya nggak ada. Kita baca sholawat, kita niatkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kok lain? Apa ini yang tadi? Itu yang tadi. Oh ini. Kamu kan masih muda, ya. Pak Kiai udah tua. Suaramu masih emas, makanya yang dipanggil-manggil di keyboard itu kan suara emas. Apa mulainya? Oh ya. Ya, mulai apa sholat nurudati dulu, nanti saya lanjutkan. Biar bernapas dulu saya. Pas saya. Ya nggak apa-apa, nanti saya ikuti, nggak usah kau takut. Ya. Ya langsung Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Allahumma sholli Nanti aja. Nanti yang kedua rame-rame. Muhammadin nurizzati wa sirri